Aku ini lagi nyari kencing unta perusahaannya karena Kristen tahun 2026 mau berpesan sama saya, Des. Ya, kumpulkan kencing unta buat baptis. Kencing unta buat Kayak baptis. gitu. Sob, halunya Ya, jangan iya. tinggi-tinggi lah, Sob. Masa kencing unta buat baptis? Alah, sama. Sob, sebentar, ini, Sob. Des, gini. Tadi kami lagi boleh. Tadi kami lagi ngobrol, ya kan? Ngobrol masalah ngobrol masalah setiap bayi. Tuh kan. Takut mereka kalau saya ngomong nih, takut nih. Sob, tadi saya ngomong begini. Kau mau ngomong apa? Katanya tadi ada orang datang. Setiap bayi lahir itu terlahir dalam keadaan muslim. Itu memang ada hadisnya begitu. Setiap bayi terlahir dalam keadaan muslim. Keadaan suci. Ya, Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diskusi Edis TV dengan Yusuf PI yang sedang ada di Mekah ya, ada di Arab Saudi kalau nggak salah, untuk umroh ya. Jadi kawan-kawan, si Ustadz Yusuf ini mempertanyakan beberapa hal terkait tentang Edis TV sih ya. Pertama, pernyataan Edis TV bahwa Yesus itu punya Tuhan, dan orang Kristen yang tidak mengakui hal itu, Edis TV bilang perlu membaca Alkitab sendiri lagi, dan bahkan dikatakan sudah error gitu ya. Nah, jadi saya sudah menjawab Yusuf PI juga waktu diskusi kemarin. Sebenarnya kawan-kawan, kita sependapat dengan Edis TV di situ. Yesus jelas gitu. Ya, Yesus berkata kok, Bapakku lebih besar daripada aku. Bahkan ya, Yesus itu memanggil Bapa sebagai Tuhan juga dalam Matius pasal 11 ayat 25. Ya Bapa, Ya Bapa gitu, pencipta langit dan bumi gitu. Tuhan langit dan bumi. Jadi teman-teman sekalian, Yesus memanggil Tuhan kepada Bapa itu hal yang biasa. Tapi itu adalah sebatas dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi di dalam kekekalan sebelum inkarnasi, Yesus setara dengan Allah Bapa. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Sampai seterusnya, sampai ayat 10. Jadi jelas kawan-kawan sekalian, bahwa Yesus punya Tuhan. Tetapi kalau Yesus punya Tuhan sampai pada kekekalan, nah itu yang kita tidak sependapat dengan Edis TV. Itu pertama. Yang kedua, tentang statement Edis TV mengatakan bahwa Tritunggal itu dibuang saja di tong sampah. Nah Yusuf PI kan memelintir hal itu. Padahal yang dimaksudkan oleh Edis TV itu jelas istilahnya gitu loh. Karena kan ya tanpa menggunakan istilah Tritunggal saja kan sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting menggunakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah ini yang selama ini yang diajarkan oleh Edis TV kok. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak mengajarkan ya dogma-dogma itu maksudnya atau istilah itu. Ya karena bagi dia dalam penginjilannya sangat rumit sekali dan buat saya itu no problem. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah yang dikatakan oleh Edis TV, buang Tritunggal di tong sampah itu dipelintir kawan-kawan. Ya, jadi silakan simak diskusi mereka ini supaya teman-teman semua paham. Berikut video. Aku ini lagi nyari kencing unta perusahaannya karena Kristen tahun 2026 mau berpesan sama saya, Des. Ya, kumpulkan kencing unta buat baptis. Kencing unta buat baptis. Gitu. Sob, halunya jangan iya. tinggi-tinggi lah, Sob. Masa kencing unta buat baptis? Alah, sama. Sob, sebentar ini, Sob. Des, gini. Tadi kami lagi ngobrol, ya kan? Ngobrol masalah ngobrol masalah setiap bayi. Tuh kan. Takut mereka kalau saya ngomong nih, takut nih. Sob, tadi saya ngomong begini. Kau mau ngomong apa? Katanya tadi ada orang datang. Setiap bayi lahir itu terlahir dalam keadaan muslim. Itu memang ada hadisnya begitu. Setiap bayi terlahir dalam keadaan muslim. Keadaan suci. Iya, muslim kan dia? Suci. Bukan muslim. Suci. Bukan muslim. Ya kalau fitrahnya suci, yang menjadikan itu orang tuanya, Des.
Bisa jadi Muslim, bisa jadi Yahudi, Nasrani. Iya, Orang tuanya menjadikan. makanya setiap bayi terlahir dalam keadaan Muslim kan? Kecuali Edis. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kecuali Edis. Ya, setiap bayi terlahir dalam Setiap keadaan anak Muslim. yang lahir itu adalah keadaan suci. Oke. Ngaco kau ini dari Ayah, tadi ibu- aja mau kau pelintir-pelintir. Iya, ada juga yang mengatakan ada juga yang Muslim. Edis Ayah dari ibunya belum lah. dia Udah punya dosa. Udah oten. Oh iya, kalau Edis baru dilahirkan ibunya udah dosa. Inilah ini. Sob, serius dulu Sob, serius Sob. Gini, setiap bayi yang Aku lahir tadi gini terlahir- des. Bentar, takut mereka kalau ditanya. Silakan kamu bertanya Sob. Nanya gitu ya. Ya kamu bertanya karena kamu takut Gini, ditanya. aku Kalau ditanya cuma- langsung kebongkar. Aku mau konfirmasi dari kamu aja. Ada Apa 3 itu, hal Sob? yang membuat ribut publik gitu. Apa itu Sob? Pertama, betulkah ya dari rekaman kamu bahwa di Kristen itu boleh poligami, hanya saja gereja tidak mengesahkan gitu. Mana? Suaranya mana? Saya sudah dengar Nggak ada itu video suaranya, hanya sudah video cuma 30 detik gitu. Mana mukanya? Belum makan nasi biryani. Muka mana? Itu kan muka? melalui debat WhatsApp. Aduh, Cok. Sob, saya ini heran loh dengan integritasmu, Sob. Masa iya, Sob, cuman suara sepotong Loh. begitu? Ya kan Gini kawan, aku itu makanya datang mau konfirmasi gimana Iya. jawabanmu. Iya, tentu Karena gini. menurut aplikasi silakan. ya pembuktian suara itu memang suaramu nggak bisa didustai sekarang aplikasinya ada untuk mengecek Oke. suara kawan. Baik, saya jawab. Gini, Sob. Hmm. Itu suara tahun berapa itu suara? 2020. 2020 berarti hampir 6 tahun yang silam. Dengerin Sob, dengerin. 6 tahun yang silam 2020 itu ya masih artinya tahun yang sudah lama begitu. Pada waktu itu memang saya itu sering diskusi, tetapi dalam diskusi seperti itu saya itu suka sarkas. Sarkas itu maksudnya, apakah kamu mendengar Sob? Ya dengar lanjut. Ya, pada waktu itu saya itu sering diskusi yang suka sarkas. Sarkas itu dalam pengertian saya itu mencoba mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Contoh sarkas yang saya katakan. Saya sampai sekarang masih sering mengatakan sarkas. Misalnya begini, menuhankan Yesus itu artinya menganggap Yesus adalah sejenis partikel tertentu. Itu. Makanya panjangnya itu mana? Saya soalnya lupa saya. Masa video cuma 30 detik? Coba panjangnya mana? Coba. Itu satu. Nah. Aku ingin konfirmasi aja nggak bantah gitu. Iya, Yang makanya kedua, saya mau bantah pun karena cuma 30 detik saya tidak tahu apakah itu saya sedang sarkas, apakah itu bukan suara saya, apakah itu suara saya lupa karena udah lama, udah 5 tahun yang silam. Kemudian seandainya pun itu suara saya, ya berarti di situ saya mengucapkan yang salah, berarti saya mohon maaf. Kalau salah kan saya ucapkan maaf begitu. Itu juga video lama. Saya makanya saya masih cari tahu Baik. itu panjangnya mana. Kayaknya saya lagi sarkas itu. Baik. Hmm. Aku nggak bantah. Itu kan hanya ingin konfirmasi aja ke kamu. Terus yang kedua, video kamu yang beredar, Yesus punya Tuhan. Gimana tuh? Betul? oke, definisi punya Tuhan itu apa, Sob? Definisi punya Tuhan berarti ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Sob, Gini, oke, saya sebenarnya jawab. aku tidak mau mendebat hal itu. Kamu konfirmasi aja video itu betul ucapan kamu yang bikin. Apakah betul Yesus Oke. punya Tuhan itu adalah video Baik. kamu dari mulut kamu gitu. Baik, saya jawab. Gini, Sob. Makanya banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan itu apa. Punya Tuhan itu artinya punya tuan. Punya sesuatu yang kepadanya kita patuh. Kepadanya kita taat. Kepadanya kita mengikuti. Di dalam Bible jelas Yesus patuh kepada Bapa di surga.
Bahkan Tuhan Yesus berkata, kehendakku adalah melakukan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang mengutus aku. Begitu. Cuman yang jadi masalah begini Sob. Kalau Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus bukan Allah Sob, tetapi Bapa di sorga. Ini yang Muslim ini sering ini. Gak masalah. Gak masalah. Kalau misalnya yang ku konfirmasi aja ucapan kamu. Kalau untuk masalah siapa Tuhannya Yesus, aku nggak mau tahu. Gitu. Ya, itu betul Sob. Kalau pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di sorga, sampai sekarang saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya itu. Bahkan saya bilang begini, kalau orang Kristen tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga, orang tersebut perlu membaca Bible lagi. Begitu. Makanya baca Bible lagi, kau bilang orang gila mereka. Gimana? Mama bilang Kalau Kristen takut, kata kamu, mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka Kristen itu adalah Kristen yang gila. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Betul. Iya, betul. Cuman yang jadi problem begini, Sob. Kalau misalnya saya mengatakan Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah Bapa di sorga, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Muslim berbangga diri? Emang itu membuktikan Islam benar? Betul, artinya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Tuhan. Kalau Maryam kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, Sob, kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kesimpulanmu yang sesat. Kapan saya mengatakan? Bahkan saya mengatakan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus punya Tuhan. Nama Bapa di sorga. Cuman masalahnya orang tidak tahu punya Tuhan itu apa. Gak protes aku masalah itu, gak protes. Oke? Yang ketiga nih, yang ketiga, video kamu yang ketiga. Apa itu? Tritunggal buang ke tong sampah. Berarti Roh Kudus buang aja ke tong sampah gitu. Nah, ini lagi kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh orang yang sering benturin kepala ke ubin ini. Sob, katanya kata kamu kan kamu ngomong Tritunggal itu buang ke sampah lah. Oke, gimana berarti Roh Kudus buang ke sampah dong? Baik. Jadi begini Sob ya, dengarkan saya Sob. Kalau pernah saya ngomong Bapa di sorga, Roh Kudus buang ke tong sampah, maka saya ini sudah tidak pantas lagi dikatakan seorang Kristen. Nggak pantas saya dikatakan seorang Kristen. Yang saya katakan itu adalah doktrin. Karena begini Sob, ketika orang bilang Tritunggal, itu orang itu pemahamannya udah nggak sama, udah beda-beda itu. Karena Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru. Coba undang Esra Soru dan Elia Miron bareng-bareng ngomong Tritunggal, nggak sama. Undang ini Rudi Yohanes ngomong Tritunggal, nggak sama. Tritunggalnya Rudi Yohanes, Tritunggalnya Esra Soru, Tritunggalnya Bom Tritunggalnya Pulpen. Tenang, pelan-pelan. Kau bilang Kristen itu bingung. Tenang. Pernah lihat nggak videonya Bom Tritunggal itu 3 pulpen? Pernah dengar? Pernah lihat? Ada, aku lihat. Oke. Terus Tritunggalnya Elia Miron lain lagi. Tubuh, jiwa, dan roh. Tritunggalnya Esra Soru beda lagi. Tritunggalnya MYM beda lagi. Tritunggalnya Deki Gadas beda lagi. Makanya saya bilang, buang itu ke tong sampah. Makanya dalam konteks diskusi itu pahami yang harus kita pegang itu adalah bahwa kita percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang harus kita pegang teguh. Makanya pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron, begini konteksnya Sob. Misal nih saya bilang begini, Elia Miron saja mengiyakan saya kok. Elia Miron tuh mengiyakan saya. Misal gini, misal ada seorang Muslim namanya Muhammad. Oke. Kemudian Muhammad ini ketika dia mendengar pemberitaan Injil dari saya memberitakan Injil kepada dia nih, dia menerima.
Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin hidup meneladani Tuhan Yesus. Saya ingin melakukan segala perintah-perintahnya. Seperti itu. Ketika dia mengasihi, sedikit sob, biar saya selesaikan. Ketika dia mengasihi Tuhan Yesus, ketika dia ingin hidup seturut, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, pertanyaannya, dia tidak peduli dengan Trinitas, Duinatur, Hipostasis, Union yang dijelaskan oleh Elia Miron. Jadi Tritunggal di situ maksudnya adalah Tritunggal yang dijelaskan Elia Miron. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak kapan saya bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah yang saya beritakan tiap hari di sini. Tapi kalau Tritunggal penjelasannya Bapak para pendeta karena beda-beda semuanya. Si Anu bilang tidak ada subordinasi. Si itu bilang ada subordinasi ontologis. Si Anu bilang oh begitu. Itu yang saya maksud. Makanya seandainya itu semua dibuang ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Elia Miron saja bingung nggak bisa jawab gimana. Silakan. Ya teman-teman jawaban Edris ya, mau dia ngeles atau apa kan teman-teman bisa nilai kan kayak gitu. Saya nggak perlu mengkritik jawaban dia, nggak perlu. Bentar dulu Dis, kau udah ngomong dari tadi. Artinya gini aja Dis, aku sedikit menyimpulkan gitu ya dari penjelasan kamu tadi. Itulah resiko menuhankan manusia. Itu akhirnya bingung. Sama-sama denom, sama-sama gereja aja, satu gereja, bingung gitu. Nah, nggak ada yang benar konsepnya kayak gimana. Konsep Elia Miron, atau Bom-Bom, atau Esra Soru yang betul. Ya makanya saya bilang buang, ya makanya saya bilang buang, makanya saya bilang buang itu. Yang saya maksud di situ adalah kamu ngomong betul, makanya saya bilang karena Elia Miron juga beda sama Esra Soru, beda sama MYM, beda sama Rudi Yohanes, beda. Makanya saya bilang konsep-konsep yang mereka jelaskan itu Tritunggal versi mereka itu yang saya bilang buang ke tong sampah. Makanya saya bilang yang saya bilang itu tentang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa di surga, hidup di dalam persekutuan Roh Kudus itu. Begitu Cok, biar kamu paham. Satu lagi boleh nggak? Yes, satu lagi nih. Silakan. Ada 4. Silakan.